Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan daerah Aisyah yang kami hormati, pimpinan cabang Aisyah Jetis yang dirahmati Allah, pimpinan ranting Aisyah Josari, dan ibu-ibu jamaah Aisyah cabang Jetis yang dirahmati Allah. Tak lupa takmir Masjid Baitul Makmur Jetis Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa, sehingga sore ini kita diberi sehat oleh Allah dan sempat. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu sehat dan sempat. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat, namun ketika sempat sudah tidak sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat pagi, semangat pagi. Maksudnya meskipun sore, semangatnya tetap pagi, gitu Bapak Ibu. Oke, fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Palestum? Palestum? Palestina. Ada nggih? Palestina, nggih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, niki jane kula rada sungkan nih ngadepi ibu-ibu yang suwalikah ya. Amin. Calon-calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, sebuah nikmat yang luar biasa panjenengan bisa bergabung dengan Aisyah. Ini nikmat Bapak Ibu, karena tidak semua orang mendapat nikmat dan rahmat seperti ini. Ini nanti yang akan mengantarkan panjenengan ke dalam surganya Allah Bapak Ibu. Betul? Yakin betul? Yakin ya? Ini yang akan mengantarkan panjenengan ke dalam surganya Allah. Aktif di majelis taklim, ikut Aisyah. Ini juga berdasarkan firman Allah Bapak Ibu. Jadi panjenengan ikut gerakan ini sesuai firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antara kamu sekalian golongan yang menyeru kepada kebaikan, yaitu mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Siapa yang beruntung Bapak Ibu? Halo. Siapa yang beruntung? Siapa? Ya penjenengan ini yang mengajak jamaah untuk bersama-sama di majelis ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai seorang pejuang yang tangguh, halo, penjenengan itu termasuk pejuang yang tangguh. Tentunya kita mengikuti bagaimana Siti Khadijah istri Rasulullah dalam berjuang membantu perjuangan Rasulullah, mengorbankan hartanya, dirinya, bahkan nyawanya. Siti Aisyah juga begitu, bagaimana selalu menemani Rasulullah baik dikala suka maupun duka. Bahkan perang juga, perang, Bu, ya. Nah, penjenengan ini sebagai penerus cita-cita Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan para pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita harus tetap semangat. Harus tetap semangat dan tidak boleh gampang menyerah, loyo, letih, letoy, nggih. Letoy apa letoy? Leto. Dia harus tetap semangat, ya. Karena di depan penjenengan ini medan dakwah yang luar biasa Bapak Ibu, yang harus penjenengan hadapi dengan luar biasa. Jadi jangan sampai malas. Di dalam bahasa agama namanya futur. Apa Bapak Ibu? Futur. Apa futur itu? Halo. Apa futur itu? Futur itu malas. Malas itu futur, Bapak Ibu, ya. Jadi futur itu malas, malas itu futur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tentunya pengen dijauhkan dari sikap malas. Betul ya? Malas dalam hal apapun, terutama dalam kebaikan. Paling tidak sore ini kita akan mengkaji ada 7 hal supaya kita terhindar dari sikap malas. Ada berapa hal Bapak Ibu? 7. Ini dalam tinjauan psikologi Islam dan saya ambil dari berbagai sumber. Bapak Ibu, yang pertama apa kira-kira yang harus kita lakukan? Apapun yang kita lakukan, yang pertama Bapak Ibu, perbarui niat dan ibadah kita. Ingat-ingat yang pertama. Napa Bapak Ibu? Perbarui niat. Niat yang benar apa? Lillahi ta'ala. Semua aktivitas kita harus kita niati beribadah kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Niat ini sesuatu yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya salah, hasilnya salah. Gitu. Maka niatnya harus benar. Sebagaimana di Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Halo?
Sudah seperti itu niatnya ibu-ibu? Insya Allah. Kalau belum, perbarui niat. Ya. Kalau sudah niat karena Allah, Bapak Ibu, itu hasil itu urusan Allah. Hasil itu urusan Allah, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai salah niat. Ya. Ini yang harus kita perbarui. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jaga lingkungan dan teman-teman panjenengan atau teman kita. Panjenengan sudah betul ini berkumpul dengan orang-orang yang solihah. Sudah betul ini, ya. Orang-orang solihah itu, Bapak Ibu, halo, wajahnya saja sudah apa? Iya, berseri-seri, wajahnya adem, ya, ayem, masa tanggal tua, ya, tetap ayem gitu, ya, wajahnya menyenangkan, ya, niki, ya, dipanggil suaminya. Orang Jedes kalau memanggil suaminya gimana, Bu? Apa? Sayang, itu apa? Apa Ibu? Ma? Apa Ibu? Apa Yangti? Yangti. Masya Allah, ya. Jadi dengan senangnya, ya, di dalam rumah, ciptakan kebahagiaan rumah tangganya dengan suami, ya. Niki Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama itu kita jaga lingkungan dan teman-teman kita. Mengapa kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh? Halo, mengapa? Mengapa kita perlu kumpul dengan orang-orang yang solihah itu? Kenapa? Biar tidak terjerumus, biar termotivasi. Jadi kalau berteman dengan orang baik, insya Allah jadi baik. Berteman dengan orang tukang minyak wangi akan wangi. Ini gimana Bapak Ibu? Ya. Jadi sudah betul ini penjenengan menjaga pertemanan. Makanya jangan sampai pisah. Halo, jangan sampai pisah. Pegang erat-erat. Orang yang sudah solihah dengan penjenengan itu dipegang erat-erat. Dibangun silaturahminya. Niki Bapak Ibu. Oke. Luar biasa ini. PCA Aisyah Jedes, subhanallah, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu mengapa penjenengan kok luar biasa? Ada yang tahu? Mengapa? Karena biasa di luar, Bapak Ibu, ya. Karena biasa di luar. Kan penjenengan sering meninggalkan rumah. Itu berarti biasa di luar. Makanya luar biasa. Karena biasa di luar. Niki Bapak Ibu. Ini yang luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan terlalu memaksakan diri. Halo. Jangan terlalu memaksakan diri, terutama dalam beribadah, gitu. Harus dimulai dari, halo, dimulai dari yang ringan, yang kecil, yang biasa-biasa. Misalnya puasa sunnah. Halo, kuatnya Senin Kemis. Senin Kemis saja dulu loh ya. Dulu
Nanti kalau sudah kuat ditambahi ayyamul bid. Kalau sudah kuat lagi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu apa? Puasa apa? Sehari puasa, sehari tidak. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan puasa Daud itu puasa sunnah yang afdol. Jadi puasa sunnah yang paling afdol itu puasa Daud alaihi salam. Ibu-ibu Aisyah jedes nggih pun berbiasa puasa Daud. Puasa Daud napa Daud? Beda loh Daud dengan Daud nih, nggih. Kalau Daud itu berpuasa sehari puasa sehari tidak. Kalau Daud apa Daud? Mencabut benih yang akan ditanam, nggih. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi dari hal yang kecil dulu, nggih. Ikut Aisyah ranting dulu, nggih. Seksi ubyuk-ubyuk dulu, gitu. Seksi konsumsi dulu. Itu tidak harus jadi ketua, gitu Bapak ya. Halo. Tidak harus jadi ketua, jadi dari seksi perlengkapan dulu, nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Niki Bapak Ibu. Jangan terlalu memaksakan diri, gitu. Karena sebenarnya agama itu mudah. Jadi jangan diperberat. Duha, misalnya duha. Ibu-ibu Aisyah duhanya berapa rakaat? Berapa Bu? 4. Ada yang 8? 8. Kalau sudah nikmat tambahi 8. Kok 8 nikmat tambahi 4 menjadi 12. Subhanallah. Ada yang duhanya sudah 12 rakaat? Halo, nate, nggih, nate, dinikmati Bu, nggih. Wong kathah nganggure mawon nggih to. Kathah nganggure to Bu? Kathah nganggure, gitu. Duha 12 rakaat niku hanya sekitar 20 menit. 20 menit. Itulah pengen cepet. Tapi standar ya setengah jam lah paling enggak ya, Bapak Ibu ya. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita mulai yang sedikit, dari sedikit sampai pada puncaknya kita nanti menjadi beribadah pada tingkatan yang paling tinggi ya. Tahajudnya berapa rakaat? Halo, berapa rakaat? 11 plus witir ya. Plus witir 11. Kalau belum bisa 11 berapa rakaat? 4 dulu, enggak apa-apa, bertahap. Kok nikmat ditambahin menjadi 8 rakaat. Kok nikmat ditambahin menjadi 11 plus witir. Subhanallah. Termasuk istighfar Bapak Ibu. Halo. Berapa kali istighfarnya panjenengan sehari-hari? Berapa kali Bu? 100 kali. Yuk, pagi sore Bu. 100 kali itu pagi sore. Langsung saja Bu, okay? Langsung sekali 100, okay? Berapa menit? 100 kali istighfar itu berapa menit? Berapa menit? Ayo. Tergantung jarak istighfar satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Kalau satu istighfar dari istighfar yang lain jaraknya 1 jam, itu 100 jam sehari. Halo. Halo. Padahal istighfar 100 kali itu hanya 5 menit. 5 menit. Sambil berangkat ke masjid Bapak Ibu, dari rumah menuju masjid
Astagfirullahaladzim, 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 sampai masjid 100. Okay, cukup. Ustaz, kalau sampai masjid tidak cukup, sampai 100 nggak cukup, bagaimana? Ya berhenti sejenak, dicukupkan sampai 100. Halo? Berhenti sejenak, dicukupkan sampai 100. Okay? Kalau belum iqamah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, perbanyaklah berdoa di waktu-waktu mustajabah. Halo? Kalau seharian kita ini waktu mustajabahnya di mana? Halo, di mana? 1, di sepertiga malam. 2, antara adzan dan iqamah. Maka kalau bisa penjenengan rawuh ke masjid itu, Bapak Ibu. Halo, kalau bisa sebelum adzan sudah rawuh, menyimak adzan sampai selesai, menjawab adzan dengan benar, ini akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan ketika penjenengan berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, doa penjenengan antara adzan dan iqamah itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Tapi itu berat atau ringan, Bu? Halo, berat atau ringan? Itu tergantung. Kalau hati kita tidak pernah berusaha untuk seperti ini, ya selalu berat, Bapak Ibu. Jadi cara menyikapi ibadah itu berat atau tidak, itu tergantung kebiasaan, tergantung motivasi kita, Bapak Ibu. Ya. Termasuk seperti ini, kalau dianggap berat ya berat loh, Bu. Gitu? Berat. Harus meninggalkan rumah, meninggalkan suami beberapa jam, gitu. Gitu? Berat. Tapi karena semangat dan motivasi penjenengan yang luar biasa, sesuatu yang berat ini menjadi ringan. Selalu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah hambamu ke jalan yang lurus. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Doanya bagaimana? Untuk ditetapkan agama dalam hati kita. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Subhanallah. Okay? Ini kita nggak boleh waleh-waleh, senantiasa berdoa. Karena yang menunjukkan, yang memberikan rahmat, hidayah, taufik, ini hanya Allah. Kita itu hanya ikhtiar, Bapak Ibu. Manusia itu hanya ikhtiar. Proses itu kita, tapi hasil Allah. Jadi jangan berharap penjenengan sesuai kehendak penjenengan sendiri. Boleh, tapi tetap hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja permintaan penjenengan itu lebih dahsyat, dikabulkan dari apa yang penjenengan minta. Bisa jadi, Bapak Ibu. Gitu? Gitu? Enten sing kemarin doanya, ya Allah, cukup saya 2 anak, ya Allah. Ternyata, halo, semakin ke belakang, semakin jadi terus, ya. Sampai 4, sampai 5, gitu ya, sampai 6, ya. Ini kadang-kadang permintaan kita ke Allah itu melebihi apa yang kita minta, dan bahkan sering kali, gitu Bapak Ibu ya, sering kali, ini Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya evaluasi diri dan ingat kematian. Kita selalu muhasabah.
Apa yang belum kita lakukan seharian ini? Amal ibadah apa yang belum kita lakukan dalam minggu ini? Dan kita ingat kematian, karena mati itu pasti, dan mati itu sewaktu-waktu. Di mana Bapak Ibu? Halo, kematian kita di mana? Di mana saja, gitu. Tergantung, halo, tergantung apa? Tergantung takdir Allah, Bapak Ibu. Oke. Tergantung keputusan Allah. Di mana Allah memanggil penjenengan. Mungkin ada yang dipanggil pas umroh, ada yang dipanggil pas haji, gitu. Ada yang pas majelis ilmu ngeten iki, ada yang pas ceramah ngeten iki, Bapak Ibu nggih. Halo? Pas ceramah ngeten iki enten lho, Bu nggih. Ada. Niki kita harus ingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap kita pasti akan mengalami mati. Kita akan mengalami kematian, Bu. Tinggal nunggu takdir, tinggal nunggu antri, ya. Penjenan pengen riyin monggo, mulai ikhlas. Halo, Bu, Ibu, penjenan riyin monggo, mulai ikhlas. Kula kintun mawon, nggih. Kula sik dereng siap, Bu, kula nggih. Amale dereng kathah, nggih. Tapi lek penjenan pengen riyin monggo, kula ikhlas, nggih. Niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, kita perbanyak zikir dan bertilawah Al-Quran. Kita gunakan sehari-hari hidup kita ini selalu berzikir kepada Allah, sebagaimana malaikat bersujud kepada Allah. Halo, kalau malaikat tugasnya apa, Bu? Bersujud pada Allah. Tapi mari kita luangkan waktu kita setiap saat, setiap waktu berzikir kepada Allah. Oke, berzikir, Bu. Ketika masak, oke, halo. Ketika masak, napa, Bu? Kosong. Oke, diarah-arah biar Mbak. Pun ngantos gosong, gitu. Ketika masak berzikir. Ketika napa, Bu? Mencuci berzikir. Ketika apa? Setrika berzikir. Subhanallah. Ya. Ketika berjalan berzikir, ya. Oh, mboten modal mawon kita. Halo. Bu. Modal mboten? Mboten. Mboten berzikir. Dan dengan berzikir hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ya, hanya berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, tentram, bahagia. Niki Bapak Ibu. Makanya kita selalu berzikir pada Allah. Dan juga kita selalu membaca Al-Quran. Gitu. Mengapa Al-Quran ini kok harus selalu kita baca? Bahkan nggak hanya membaca tak loh. Tingkatannya yang pertama apa, Bu? Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. 5 tingkatan dalam kaitannya dengan Al-Quran. Kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran. Jadi nggak hanya sekedar kita baca, kita pahami maknanya, okay?
Makanya harus ada Al-Quran di rumah. Syukur ada tafsirnya, okay? Kemudian ditandai, hari ini 25 ayat. Ditandai, Bu. Kalau saya setelah baca Al-Quran, Bu, itu saya SMS-kan ke anak saya. Misalnya hari ini Quran surat Al-Baqarah sampai 50. Kami tulis, Bu. Quran surat Al-Baqarah 50. Tak kirim seret ke anak saya. Perlunya anak saya juga baca. Dan itu terus, Bu, tiap saya membaca mesti tak kirim. Sampai ayat berapa hari ini tak kirim, tak SMS-kan ke anak saya. Terus ganti anak saya juga ngirim. Ini juga lagi ngaji, Bi. Alhamdulillah, ayem rasanya, Bu. Oke. Ini harus dibiasakan, Bu. Sebab kalau nggak dibiasakan, halo, istighfar tadi loh, Bu, kalau nggak dibiasakan, nggak ditandai, itu lupa loh. Saya bacaan istighfar itu saya tandai, pokoknya sebelum jamaah subuh harus selesai 100. Saya tandai sebelum subuh. Saya tandai, oke, ini Bu. Termasuk ngaji tadi, kita usaha sebelum keluar rumah, diusahakan pagi itu sudah ngaji. Ini tanda, Bu, tanda, oke. Itu kelihatannya sepele, tapi kalau nggak ditandai, nggak sungguh-sungguh, kita nggak akan bisa istiqomah, nggak bisa istiqomah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian jangan sampai rumah kita ini sepi dari petunjuk. Supaya tidak sepi dari petunjuk, maka bacakanlah Al-Quran di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Bu, halo, rumahnya hamba yang soleh dan solehah itu sama enggak ketika dibacakan Al-Quran dengan tidak? Halo, jauh, Bu, beda, ya, beda. Kita sering masuk rumah seseorang yang ahli ibadah, rasanya itu wis beda, anyep gitu, anyep, tenang gitu, damai. Ini Al-Quran, Bu, berpengaruh ini. Karena Al-Quran ini hudal lin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di Quran surat Al-Baqarah. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk. Bahkan menurut Adi Hidayat, Al-Quran ini sebagai kurikulum kehidupan. Biasanya kurikulum itu kan untuk guru, tapi ini untuk kurikulum kehidupan kita, Bapak Ibu. Di sana Allah sudah menunjukkan berbagai hal dalam kehidupan ini. Inilah Al-Quran, Bu. Ya, kita perbanyak baca Al-Quran. Ya. Tiap hari jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat. Apalagi berhari-hari sampai sebulan nggak baca Al-Quran. Rumah itu seperti kuburan, gitu ya. Iya, Bu, betul. Angker itu rasanya rumah itu kalau tidak dibacakan Al-Quran. Maka bacakanlah Al-Quran. Karena Al-Quran juga as-sifah. Al-Quran itu juga penyembuh yang sakit, gitu. Ini Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya yang keberapa tadi? 7. Berhati-hatilah dengan dosa kecil. Artinya apa? Bapak Ibu jangan menyepelekan dosa-dosa kecil.
Jangan menyepelekan loh Bu. Karena kecil yang berulang-ulang kemudian menumpuk akan menjadi besar. Jadi besar Bu. Maka hindari dosa-dosa kecil. Kalau bisa kita tahan, ya. Kita tahan. Contoh dosa kecil apa Bu? Halo. Contoh dosa kecil? Ngapusi tapi yang dihapusi hal-hal yang kecil. Kalau hal yang besar ya malah dosa besar, oke? Ngapusi bohong, gitu. Ditanyai suaminya, "Dek, dalem Mas, duit blonjo kae ya seisi. Duwe lek kok meneh sesasi kepukul kae ya cek isih, Dek. Seminggu. Kok ten pundi-pundi jamane kok telas saya gitu. Jamane kok telas saya gitu. Heeh. Padahal biasanya ibu-ibu itu, halo, ibu-ibu apa? Pengelola uang yang baik. Makanya sebagai seorang ibu tidak boleh boros. Tahu boros? Tahu boros? Royal, boros, kantong bolong. Halo. Terlalu royal, gitu Bu. Jadi sarapan pagi rawon, siang gulai, malam sate ayam. Ya Allah. Makanya Islam itu mengajarkan kesederhanaan, Bapak Ibu. Halo. Sederhana itu bukan berarti miskin loh ya. Bukan berarti miskin. Hati-hati, okay? Hati-hati. Makanya kita tiru Rasulullah. Ini kan masih bulan Maulud, nggih Bu ya. Rasulullah itu, Bapak Ibu, jangan dikira miskin loh ya. Rasulullah itu kaya. Mengapa kok kaya? Halo. Mengapa? Karena apapun yang diminta Rasulullah dikabulkan oleh Allah, Bu. Nggih. Dikabulkan oleh Allah. Makanya sebagai seorang ibu harus memanajemen rumah tangga itu dengan yang baik, tidak boros, tapi juga tidak boleh pelit. Halo, tidak boleh pelit. Bainahuma, okay. Bainahuma itu maksudnya apa? Antara pelit dan boros. Jadi bainahuma, tengah-tengah, okay. Boten pelit dan boten boros. Ini Bapak Ibu, 7 hal supaya kita tetap semangat, tidak futur, tidak males dalam hidup, apalagi dalam berdakwah dan memperjuangkan agama Islam. Pas nggih? Pas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Oke. Langsung doa. Kita akhiri dengan doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk pada kita sehingga kita selalu dirahmati Allah. Hidup kita hidup dalam penuh kebahagiaan, hidup yang penuh dengan baiti jannati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang hak itu hak dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya.
Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, generasi kami, keturunan kami ya Allah, generasi yang qurrata a'yun, generasi yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Al-birru man ittaqa billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.